Selain kalian bisa menggunakan Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads untuk mempromosikan bisnis kalian, kalian juga bisa menggunakan TikTok Ads, yang artinya kalian bisa mempromosikan bisnis kalian ke pengguna TikTok. Bagaimana caranya? Kita bahas di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan sharing teknis tentang bagaimana setting iklan di TikTok Ads ya. Untuk kalian yang mungkin perlu persiapan khusus tentang bagaimana membuat TikTok Ads ini, kalian bisa cek di video saya sebelumnya di playlist tentang TikTok Ads ya. Dimana ada persiapan tentang seperti mengenal objektif yang ada di TikTok. Jadi di sini saya akan langsung kepada teknisnya, bagaimana pengaturan kampanye, ad group, dan juga materi iklannya. Di sini ada traffic yang akan saya pilih ya. Kemudian campaign name, maka saya akan masukkan berdasarkan apa yang biasa saya gunakan untuk membuat campaign name ya, yaitu objektifnya, kemudian brand yang saya promosikan, lalu kapan ya si iklan ini mulai saya buat. Kemudian di sini ada create split test ya. Jadi split test ini untuk membuat semacam percobaan ya. Misalnya seperti ini. Kalian ingin mempromosikan produk A ya. Kemudian dengan dua materi iklan yang berbeda namun pengaturan pemirsanya sama ya. Nantinya mana jenis iklan ataupun materi iklan yang lebih menarik buat si audiens. Nah, atau kita balik ya. Kita balik misalnya materi iklannya satu ya, tapi dengan dua tipe ataupun kriteria pemirsa yang berbeda. Nanti teman-teman akan bisa melihat, oh ternyata pemirsa yang ini lebih fit, dia bisa memberikan impact yang lebih bagus kepada bisnis saya. Nah ini contoh penggunaan dari split test ini. Kalian bisa melihat nanti laporan dari split testnya. Lalu ada campaign budget optimization ya, automatically optimize your budget allocation. Jadi nanti akan ada anggaran yang dioptimalkan ya untuk di kampanyenya. Lalu kemudian selanjutnya ada bagian budget ya. Apakah no limit atau ingin dibatasi ya. Misalnya di sini kita menggunakan di sini ada opsi lifetime dan daily ya. Apakah per hari ini kalian ingin memasukkan nominalnya atau lifetime ya. Silahkan kalian bisa memasukkan berdasarkan biaya promosi yang sudah kalian siapkan untuk bisnis kalian. Kemudian jika sudah continue, kita masuk kepada ad group ya. Sama seperti penamaan campaign, kalian bisa membuat pengaturan penamaan dari ad group ini bebas ya. Yang penting fungsi dari penamaan ini adalah kemudian kalian untuk mengidentifikasi, oh ternyata campaign yang ini, campaign ini, ad group ini ya. Kalian bisa mengenalinya, itu aja ya. Karena nanti dari laporan dari hasil laporan iklan di TikTok Ads ini yang nantinya akan dievaluasi untuk kalian mau merencanakan, oke, periode berikutnya saya harus melihat dari data yang sudah ada ya. Kemudian ada promotion type, apakah kalian ingin mempromosikan menggunakan aplikasi ataupun website. Selanjutnya ada use TikTok Pixel to track your website ya. Jadi TikTok Pixel ini semacam jejak. Jadi ketika si user TikTok ini masuk ke sebuah website, dia meninggalkan jejak ya. Jika memang si website ini merekam pixelnya. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu tentang TikTok Pixel ini. Bagaimana kemudian menanamkan kode TikTok Pixel ini ke website kalian. Kemudian selanjutnya ada placement ya, atau penempatan iklan. Jadi mau ditempatkan di mana, ataupun kalian ingin menempatkan iklan kalian disajikan di mana. Ada automatic placement, artinya disajikan ke semua ya platform yang bekerja sama dengan TikTok Ads untuk mendelivery iklannya. Atau kita bisa pilih select placement ya, di mana ada 3 opsi, yaitu di sini ada TikTok, Newsfeed, App Series seperti Buzz Video atau Babe, lalu Pangle ya. Ini adalah Premium Global Publisher Network atau jaringan iklan ya, di mana mempertemukan antara pengiklan dan juga penayang iklan. Nah, jika kalian ingin menampilkan hanya di TikTok saja, maka kalian bisa pilih bagian ini, uncheck di keduanya ya. Kemudian opsi yang selanjutnya adalah user comment. Apakah si user yang melihat iklan kalian bisa komen di
materi iklan tersebut atau tidak. Lalu ada video download, apakah si user ini bisa mendownload video yang kalian gunakan untuk berpromosi. Kemudian ada creative type, automated creative optimization ya, create multiple combination of creative asset including videos and ad text. Ad delivery will be automated to show your audience the combination that can maximize your result ya. Jadi nanti dengan dioptimalkan seperti ini pastinya akan beda hasilnya ya. Jadi nanti bisa kita bikin multiple combination of creative asset, bisa bikin banyak materi iklan untuk dites ya, mana yang lebih bagus hasilnya. Kemudian bagian targeting ya, apakah menggunakan custom targeting atau automatic targeting. Nah ini teman-teman harus tahu, kita pilih automatic targeting terlebih dahulu. Di automatic targeting teman-teman hanya bisa mengeset bagian lokasi dan juga bahasa saja. Artinya nanti kriteria pemirsanya ini ditentukan oleh TikTok. Tapi dengan custom targeting teman-teman bisa memilih berdasarkan demografinya, yaitu lokasi, mau diarahkan kemana si iklan ini ya, orang-orang yang ada di mana. Misalnya di sini Indonesia ya, nah apakah ditampilkan ke seluruh Indonesia atau ke kota-kota tertentu ya, ini bisa diatur di bagian location ini. Lalu kemudian bahasa yang digunakan, lalu ada gender dan age atau umur. Nah apakah iklan ini akan ditampilkan ke semua jenis kelamin ya, baik wanita ataupun pria, atau hanya ditampilkan di pria saja atau di wanita saja. Ini bagian gendernya. Lalu kemudian ada age atau umur ya, rentang umur di sini ada 13 sampai 17, 18 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54 dan 55 ke atas. Nah, pasti penentuan umur ini juga punya dasar ya, teman-teman, ketika menargetkan di range tertentu. Apakah memang produk kalian cocok untuk umur 13 atau 17? Apakah produk kalian memang cocok untuk di umur 45 sampai 54? Nah, ini kalian pertimbangkan di bagian ini ya. Jadi kalian bisa atur bagian ini. Kemudian ada audience. Nah, ini adalah berdasarkan audience yang sudah kita simpan. Jika teman-teman sudah membuat semacam template ya, template pemirsa, ini kalian bisa masukkan jika ingin membuat audience yang sebelumnya sudah tersimpan. Tapi jika belum, maka kalian tidak bisa memilih ya. Kemudian ada interest and behavior ya, ketertarikan atau minat mereka. Di sini misalnya kita pilih beauty and personal care. Nah seperti ini. Jadi artinya saya akan menargetkan ke orang-orang ya, pengguna di TikTok yang memang interestnya ada ke beauty and personal care. Nah ini kalian bisa atur sendiri. Contoh yang lain seperti video interaction ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan sebuah video, apakah menyelesaikannya sampai akhir, apakah lebih sering ke like saja, komen saja, atau share ya. Ini bisa kalian atur. Kemudian ada creator interaction ya, bagaimana mereka kemudian apakah follow langsung atau hanya melihat profilnya saja, ini juga bisa kalian atur. Lalu ada hashtag interaction. Jadi ini berdasarkan mereka lihat video berdasarkan hashtagnya ya. Ini bisa kalian atur di bagian ini. Atau jika kalian tidak memerlukannya ya, yang penting saya pakai lokasi saja, kemudian jenis kelamin dan juga range umur yang ditetapkan. Nah ini bisa ya. Kemudian device ya, apakah kalian ingin mengatur di mana ya, di mana iklan kalian tampil, apakah hanya di Android saja atau di iOS ya, perangkat mereka. Ini bisa kalian atur di bagian ini. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan custom targeting, pastikan punya dasar terlebih dahulu ya. Kalian bisa siapkan terlebih dahulu jenis pemirsanya mau yang seperti apa ya. Nah, kemudian selanjutnya ada budget and schedule ya, penjadwalan dan juga pengaturan anggaran. Di sini daily budget ya, misalnya kita pilih untuk ad group ini sekian, kalian bisa masukkan sendiri ya. Dimana sekali lagi di sini ada at least ya, ada minimal tertentu yang harus kalian penuhi. Kemudian ada day parting, ini all day, dia akan jalan setiap waktu ya, dari pagi malam 24 jam, atau select specific time. Jadi kalian bisa tentukan misalnya di hari Senin ini iklan mulai jam 6 pagi, tapi di hari Rabu dia akan jalan lebih siang, misalnya jam 10 ya. Begitu juga durasi waktunya ya.
iklan ini akan berhenti di jam 10 malam, iklan ini akan berhenti di jam 12 malam. Nah, ini kalian bisa tentukan. Day parting ini berfungsi untuk kalian yang memang punya alasan khusus. Misalnya saya hanya menerima kontak dari customer setiap customer service saya aktif atau standby. Nah, ini bisa menggunakan day parting ini. Jika enggak, kalian bisa pakai all day. Terutama untuk kalian yang memang websitenya sudah otomatis ya, mereka bisa melakukan pembelian di sana bebas ya, meskipun ordernya malam tapi prosesnya tetap pagi gitu kan ya. Kemudian ada bidding and optimization ya, optimization goalnya adalah klik, lalu bid strategi, kalian bisa pilih lowest cost atau bid cap. Nah, untuk awal kalian bisa menggunakan lowest cost terlebih dahulu untuk menangkap data yang memang pastinya untuk di awal kalian masih perlu meraba-raba seperti apa interaksi pemirsanya. Lalu kemudian jika menggunakan bid cap ini pastinya kalian juga sudah punya dasar, rata-rata ya, rata-rata nilainya segini nih. Nah, kalian bisa menggunakan bid cap ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa next. Nah, di sini ada creative name ya, atau kalian bisa menggunakan penamaan lainnya, misalnya iklan 1, iklan 2 dan sebagainya. Lalu kemudian di sini ada use TikTok account to deliver spark ads atau set custom identity ya. Di sini saya sudah masukkan, atau kalian juga bisa create new custom identity untuk akun lainnya. Nah, lalu di sini ada ad format yaitu single video atau collection ad. Nah, di sini ya, kalian tinggal bisa masukkan video yang ingin kalian gunakan. Atau kalian di sini saya sudah punya materi iklan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan teksnya ya. Kalian bisa tambahkan untuk kata-kata iklannya. Nah, pembatasan karakternya ini ada di 100 karakter. Kemudian bagian interaktif add-on ya, bagian interaktif add-on ini kalian bisa create ya. Jadi apakah menggunakan polling seperti ini atau menggunakan stiker seperti ini ya, ini tergantung dari apa yang ingin kalian tampilkan ya. Jadi interaktif add-on ini semacam tambahan ya. Tapi jika kalian fokus kepada iklan kalian, video kalian memang sudah dipersiapkan untuk promosi, sepertinya sifatnya opsional ya untuk interaktif add-on ini. Nah, selanjutnya di sini bagian di URL kalian bisa masukkan website yang ingin kalian jadikan sebagai destinasi. Ketika si pemirsa mengklik iklan kalian, maka akan diarahkan ke website ini. Dia akan checking URL untuk memastikan bahwa URL yang kalian masukkan ini valid. Nah, sudah ya. Kemudian call to action ya. Call to action ini adalah tombol apakah kalian menggunakan dynamic atau standar. Standar ini ada pilihannya seperti learn more, download, shop now dan sebagainya. Jika menggunakan dynamic, maka kalian bisa melihat ini semua akan disesuaikan dengan iklan kalian ya. Misalnya di standar, karena fokus kepada pembelian, maka kalian bisa pilih shop now misalnya atau kontak us ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian kalian checklist. Lalu di bagian tracking ini sifatnya opsional ya. Jika kalian memang sudah paham tentang third party tracking setting, kalian bisa menggunakannya di bagian ini, impression, tracking URL, klik tracking URL, kalian bisa isi di bagian ini. Nah, jika sudah pengaturan kalian sudah selesai semua, kalian tinggal klik tombol submit untuk mulai menjalankan iklan kalian di TikTok Ads. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.